Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Diandra Aprilia Dewi dengan NIM 20200155261. Saya dari kelas 1G Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya membuat video ini guna memenuhi tugas proyek kedua mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampuh oleh Bapak Ardian Arif, SPD, MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki ke pembahasan materi yaitu File Transfer Protocol. Baik teman-teman, let's keep on watching. Baik, pada pembahasan pertama yaitu pengertian File Transfer Protocol. Menurut Sri Rahayu, FTP atau File Transfer Protocol merupakan protokol internet yang digunakan untuk mengirimkan data dalam jaringan komputer, seperti upload dan download file yang dilakukan oleh FTP client dan FTP server. Menurut Zakaria, FTP bekerja menggunakan salah satu protokol yang dapat diandalkan untuk urusan komunikasi data antara klien dan server, yaitu protokol TCP, atau yang menggunakan port nomor 21. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa File Transfer Protocol merupakan program komputer yang digunakan untuk mengunduh atau mengunggah data dalam jaringan komputer yang dilakukan oleh FTP client dan FTP server. Selanjutnya, syarat menggunakan FTP. Nah, syarat untuk menggunakan FTP ini ada beberapa syarat. Yang pertama, pada komputer pengguna sudah terinstall FTP client, seperti misalnya FileZilla. Yang kedua, pengguna memiliki cukup informasi tentang FTP server yang ingin terhubung dengan komputer. Nah, informasi tersebut mencakup yang pertama, alamat FTP server, yang bentuknya mirip dengan alamat domain sebuah website. Alamat FTP server biasanya diawali dengan kata FTP, misalnya ftp.namadomain.com atau ftp://ftp.namadomain.com. Nah, pada beberapa kasus, alamat FTP server juga berbentuk IP address, misalnya 61.185.225.87. Nah, yang kedua, username dan password. Beberapa FTP server memang membiarkan para klien mengakses data secara anonim. Namun, beberapa memerlukan inputan username dan password yang harus diketahui oleh klien. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis FTP. Nah, menurut Zakaria nih, jenis FTP itu ada dua. Yang pertama, FTP server. Nah, tugas FTP server ini untuk memberikan layanan pengiriman atau tukar-menukar data kepada FTP client dengan syarat FTP client harus meminta terlebih dahulu kepada FTP server. Nah, contoh-contoh dari FTP server itu ada FTPD, ProFTPD, WFTPD, FTPX, TrollFTPD, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua itu ada FTP client. FTP client ini perangkat yang meminta layanan tukar-menukar data kepada FTP server. Nah, jadi FTP client ini dapat mendownload atau mengunggah setelah mendapatkan izin dari FTP server. Nah, contoh-contoh dari FTP client itu ada Core FTP, FileZilla, Qt FTP, dan CyberDuck. Nah, terus tujuan FTP itu apa sih? Nah, tujuan dari FTP itu yang pertama, dapat dengan mudah mendownload atau mengupload file antar komputer. Yang kedua, menyediakan transmisi data yang efisien dan andal.
Nah, yang ketiga, dapat menjalankan komputer jarak jauh, tidak langsung atau implisit. Yang keempat, pemilik situs web dapat dengan mudah mencadangkan situs web mereka. Itu tadi tujuan dari FTP. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kelemahan dari FTP. Kita akan membahas kelebihannya dulu. Nah, yang pertama, FTP dapat mempermudah dalam mendownload atau mengunggah file. Nah, yang kedua, dapat mentransfer data. Yang ketiga, pada FTP online terdapat fasilitas untuk mengupload data ke server dalam jumlah banyak sekaligus. Nah, jadi tidak perlu satu persatu. Nah, yang keempat, pada FTP dapat menjalani tukar-menukar file. Yang kelima, FTP merupakan versi paling GRAS untuk juga dilengkapi dengan seperangkat program audit dan penanganan audit. Nah, kalau tadi kita membahas tentang kelebihannya, kita sekarang membahas tentang kelemahan dari FTP. Nah, kelemahannya itu ada yang pertama, FTP tidak aman dalam mentransfer suatu file karena file dikirim tanpa dienkripsi terlebih dahulu. Yang kedua, keamanan dan kemudahan pengguna seringkali berbentrokan dan menjadi dilema pada administrator sistem di mana-mana. Nah, yang ketiga, FTP desain masih lemah sehingga mengakibatkan tidak terinformasinya para administrator sistem mengenai risiko yang mereka hadapi. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara kerja dari FTP. Nah, menurut Wijaya dan kawan-kawan, aplikasi Autobot yang dirancang oleh penulis menggunakan protokol FTP yang merupakan salah satu protokol internet untuk melakukan pengunduhan atau download dan pengunggahan atau upload berkas-berkas komputer antara FTP client dan FTP server. Nah, cara kerja pada FTP server itu bisa menggunakan dua aplikasi. Yang pertama FileZilla Server dan Autobot. Nah, untuk dilakukan melalui aplikasi FileZilla Server itu ada dua langkah. Yang pertama, buat satu user ID dan password untuk digunakan user pada aplikasi klien. Yang kedua, buat satu directory untuk menampung file backup dan berikan hak akses untuk klien. Nah, kalau tadi melalui FileZilla Server, nah yang sekarang melalui aplikasi Autobot. Pada sisi server ada 6 langkah. Yang pertama, server menyiapkan satu folder yang akan di-backup. Yang kedua, server membuat satu folder kosong pada directory untuk menampung folder yang akan di-backup. Yang ketiga, server menunggu permintaan dari klien untuk melakukan transfer data dari server ke klien. Yang keempat, bila klien sudah melakukan permintaan atau request backup, maka server akan mengkompres dan mengenkripsi folder yang akan di-backup ke dalam folder kosong pada directory. Yang kelima, setelah server selesai mengkompres dan mengenkripsi, maka folder sudah siap untuk di-download oleh klien. Yang keenam, yang terakhir, setelah klien selesai mendownload folder, urutan proses pada server akan kembali lagi dari awal dan otomatis berulang setelah satu proses backup telah selesai dilakukan. Nah, tadi pada sisi server. Nah, sekarang cara kerja FTP pada sisi klien menggunakan aplikasi Autobot itu ada 5 langkah. Yang pertama, pengguna memasukkan user ID dan password untuk melakukan koneksi terhadap server. Yang kedua, sesudah terhubung dengan server, klien akan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan download pada server. Waktu yang tepat adalah waktu yang tertera pada sistem sama dengan waktu di komputer klien. Nah, yang ketiga,
Apabila waktunya sudah sama, maka klien akan melakukan permintaan backup pada server. Yang keempat, klien dapat mendownload folder dari server. Yang kelima, proses backup selesai dan disimpan di folder pada direktori klien. Nah, itu tadi cara kerja FTP pada sisi server dan sisi klien. Nah, itu tadi video dari pembahasan tentang file transfer protokol. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.